Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi masalah mengganti oli ataupun pembelian oli untuk sepeda motor atau mobil kita. Ya, ini banyak sekali contoh-contoh oli yang pernah saya gunakan dan ini adalah diberikan oleh bengkel yang ada di kampung. Saya tidak di dealer gitu ya, baik ganti mobil maupun untuk ganti olinya motor. Ya, nah saran saya gitu ya, usahakan dalam pembelian oli itu kita berikan asupan oli pada motor kita itu yang pas atau mobil kita itu yang pas. Ya, walaupun semua oli bisa, tapi kalau kita salah memberikan, itu nanti kita akan terjadi bensinnya jadi boros, kemudian mesinnya jadi tidak awet gitu ya, terus jalannya juga tidak nyaman, kadang-kadang kopling bisa los gitu ya. Banyak sekali kendala kalau oli tidak tepat. Nah, ada 3 yang perlu kita pahami di sini. Ya, yang pertama adalah satu namanya adalah, ini contoh aja, C-nya ya, say-nya. Yang kedua adalah kalau motor adalah api. Nah, api. Di sini contoh. Ini ada api, yang terakhir adalah jasu. Jadi ada 3 yang wajib kita pahami ya. Jadi ada kekentalan, itu nanti adalah C-nya. Sekali lagi ini, kentalan adalah C-nya. Kemudian apinya itu SL ini, kemudian jasu. 3 ini. Jangan sampai kita salah dan tidak paham masalah ini gitu ya. Ya. Jadi penting banget ini untuk memberikan asupan oli kita supaya benar. Yang pertama itu adalah masalah apa itu, say. Ini teman-teman, di toko banyak sekali tersedia ya masalah kekentalan atau SAE ini singkatannya. Nah, tertulis ada 030, 040, 1030 dan seterusnya gitu ya. Ini banyak di video-video itu yang menjelaskan, saya masih kurang pas gitu ya. Jadi ada yang namanya double grade, itu double gini, ada yang 0 sampai 30, 0, 40, ada yang single seperti ini C40, ada C40W gitu ya. Terus kita pilih yang mana untuk motor, untuk mobil kita gitu ya. Nah, banyak dijelaskan di sana itu begini. W itu adalah singkatan dari winter atau di musim dingin itu ya. Ya, musim dingin. Dijelaskan pada saat dingin itu suhunya itu kekentalannya 0, pada saat panas kekentalannya 30. Pada saat dingin itu 15, pada saat dingin 40 itu ya. Nah, kita sepakat dulu ya, ini biar semua paham itu ya. Oli itu kalau makin kental itu C-nya makin tinggi. Contoh, ini oli Gardan ya. Ini Gardan, oli Gear. Nah, ini kekentalannya bisa 90 ini, cuma tidak ditulis di sini ya. Sayangnya ini seharusnya ikut pengesahan tapi tidak ada di sini ya. Ya, C-nya pada 90-an. Bahkan sekarang ada C yang untuk Gardan itu 140 ya. Banyak sudah di toko-toko dijual ya. Nah, makin kental itu C-nya makin tinggi. Jadi makin encer itu C-nya makin kecil. Nah, sepakat lagi kita biar kita sama-sama paham nanti. Makin panas itu makin encer sehingga C-nya makin kecil. Kemudian makin dingin bahkan bisa beku itu ya. Itu C-nya makin besar karena sampai beku itu ya. Masa ini kalau yang 10 aja lah. Yang ini jika dingin kekentalannya 10, jika panas kekentalannya 30. Nggak masuk akal kan ya? Jadi dingin malah encer, panas malah kental gitu ya. Ini kan kayak kalau tepung tapioka gitu ya, tepung kanji itu memang pertama encer, setelah panas jadi kental. Bukan begitu ini ya. Jadi saya udah, kalau ketika panas itu kalau ditap olinya encer sekali gitu ya. Ya. Ketika dingin sangat kental sekali. Nah, yang betul itu depan ini, yang depan terkait dengan suhu yang bisa dia terima tidak sampai beku. Sedangkan untuk yang belakang ini menandakan kentalnya. Kalau di aslinya diterjemahkan begini. 030 itu lebih bisa mengalir, lebih mudah mengalir dibanding dengan 040. Sedangkan
40 ini lebih bisa mengalir dibanding dengan 50. Artinya lebih encer kasarannya gitu ya. 30 lebih encer dibanding 40. 40 lebih encer dibanding 50. 50 lebih encer dibanding 60 gitu ya. Ya. Ini saya tulis ini. Jadi kalau 0W itu tidak beku pada suhu 25 sampai min 35. 10W tidak beku pada 20 sampai sekian. 15 tidak beku pada sekian. Itu yang benar gitu ya. 20W tidak beku pada min 10 sampai 15. Ya, lebih lengkapnya inilah yang direkomendasi oleh olinya. Ya ini banyak sekali, ada di internet juga. For engine oil recommended relation with the outside temperature. Artinya yang direkomendasikan oli-oli itu terhadap lingkungan luarnya. Jadi oli itu dibuat berdasarkan tipe mesin, kemudian tahun pembuatannya, jangan sampai salah nanti tahunnya lama dibelikan oli yang baru tidak cocok juga gitu ya. Termasuk suhu lingkungan. Ya, ini termasuk suhu lingkungan. Jadi tadi jika di negara kita itu suhunya sampai min 25 sampai dengan 40, mana yang bagus oli dipakai ini ya, disebutkan semuanya. Jadi kalau C1030, 10W30 itu tidak akan beku pada suhu min 25. Nah, pada suhu 30 dia 30 kentalannya. Otomatis kalau pada mesin nanti suhunya sampai 100, ya tambah encer lagi. Ini mesti kecil dari 30. Mungkin jadi 5 atau jadi 10 gitu ya. Ya ketika suhu sangat panas. Seperti itu. Untuk C40 50 10 40 itu tidak beku pada 25. Terus pada 40 kentalannya 40. Pada 100 berapa? Yo, mungkin berkurang dia. Kalau tadi yang 30 mungkin jadi 10, kalau yang 40 mungkin jadi 20. Ya, begitu. Nah, terus di negara kita enggak sampai suhunya min 25. Apalagi ini, saya ditawari juga ketika ganti oli mobil itu ditawari oli yang 0W30. Bagus enggak sih untuk mobil kita gitu ya? 0 itu suhunya sampai min 35. Jadi min 35 derajat. Artinya oli itu untuk dunia. Tapi dijual untuk seluruh dunia termasuk Indonesia. Tidak ada oli khusus Indonesia. Sehingga ini termasuk untuk negara-negara yang dingin. Jadi kalau 0 itu paling tidak ya di negara kita itu tidak sampai min 35 gitu ya. Tapi bisa dipakai, bisa. Ya, bisa dipakai. Tapi yang lebih cocok daripada nanti itu lebih mahal gitu ya. Ya pakai aja yang 20W, 50 atau 15, 40 dan seterusnya. Karena paling-paling suhu kita itu kalau di gunung-gunung katakanlah di Semeru dan seterusnya atau di Bromo paling-paling min 10 lah gitu ya. Kalau sampai min 15 ya paling enggak pakai yang 20 50 ya. Ini standarnya ya, standarnya yang direkomendasikan oleh sing membuat oli itu ya. Ya. Jadi seperti ini yang benar. Nah, kemudian semua dari dealer-dealer yang resmi itu menyarankan untuk mobil baru paling enggak ya 10-40 lah gitu ya. Kemudian yang lama 20-50. Karena negara kita enggak sampai suhunya 25 derajat atau 35 derajat, minnya enggak sampai ya. Ya, 20 itu sudah min 10. Tapi kalau ragu-ragu nanti pernah loh di gunung-gunung itu, ya kita enggak pernah ke gunung juga gitu ya. Ya, atau yang rumahnya di gunung paling enggak yang 15 enggak masalah lah, karena suhunya sampai min 15 sampai min 20. Itu untuk menyikapinya. Jadi berdasarkan kekentalan, tidak akan beku pada suhu yang rendah. Itu yang depan-depan sini. Yang belakang itu encernya, ya encernya. Jadi bisa ini, bisa ini. Kemudian yang kedua itu adalah api. Ini penting sekali, ya. Jangan sampai kita salah pilih. Ini satu badan yang melegalkan juga masalah kualitas. Ya, kualitas. American Petroleum Institute itu ada simbolnya. Kalau S itu bensin, kalau C diesel, kalau G itu gardan. Kemudian yang harus tahu, S itu nanti ada lanjutannya, ada SA, SB, SC dan seterusnya. SA itu tahun 1930, ada motor habis sudah ya. Kemudian SB, SC itu SE tahun 79. Nah, sekarang dimulai SF aja lah. SF itu oli yang dibikin untuk motor tahun 1998. Mobil tahun sekian ini ya. SG tahun 1 sama, motor sama mobil sama. SH tahun 196. SJ
2001, SL 2004, SM 2010. SN ini diperbaiki nih 2011 sampai sekarang. SP belum keluar kayaknya ya. Tapi kalau sudah ada itu yang paling bagus. Nah, kemudian motor kita itu termasuk yang mana gitu ya? Apa bisa motor yang lama diberikan yang baru? Motor yang lama itu gear-gearnya itu tidak seperti motor-motor yang baru, keluaran yang baru 2010 ke atas ini ya. Kenapa? Dulu tidak ada alat-alat yang canggih untuk bikin presesinya gear. Nah, sekarang udah sangat presisi sekali, sehingga oli-oli yang lama ini agak kasar ya. Kasar dalam arti partikelnya. Yang baru ini halus sekali ya. Jadi kalau misalnya kok motor-motor yang baru diberi yang lama, kasihan gitu ya. Sudah sangat presisi, diberikan oli-oli yang tahun lama yang partikelnya kasar. Sehingga berat nanti. Nah, itu yang saya maksud, ada kendala seandainya oli kita tidak pas. Makanya lihatlah ini nanti. Apakah SSS-nya ini cocok dengan tahun motor kita gitu ya. Nah, untuk yang diesel itu CA, CB terus sampai CI, yang sekarang ini CJ, CK ya. Kemudian 45 ini adalah termasuk generasinya. Ini yang Gardan. Nah, nanti kita coba di sini. Nah, seperti ini. Ini kelihatan. Ini 10W30. Ini encernya sekian ya. Kemudian S apa ini? SL. Ya, ini SL. Terus SL-nya itu tahun berapa? SL ini tahun 2004. SL tahun 2004. Kalau memang motor kita tahun 2004, oke, bagus. Tapi kalau motor kita baru kemudian diberi ini, sayang gitu ya. Ya, pada mesin nanti pasti mengalami berat dan cepat aus gitu ya. Kenapa? Karena partikelnya lebih kasar ya. Beda sekali itu ya. Nah, terakhir adalah jaso. Ya. Terakhir adalah jaso. Nah, ini untuk mobil tidak ada, mobil nanti ada lagi namanya ASEA, Association dan terusnya. Untuk khusus motor harus ada kata-kata jaso. Ini satu badan dari Jepang yang melegalkan untuk jenis motor. Ya, motor nanti dibagi, jangan sampai salah juga ini. Ada motor untuk kopling basah, ya. Ada motor untuk matic. Jadi MA itu untuk kopling basah. Jaso MB untuk kopling yang kering. Yang kering itu untuk skutik, itu contohnya yang kayak matic itu, ya, kopling kering itu gesekannya rendah, ya. Kemudian untuk yang MA untuk kopling basah itu nanti ada MA 1, 2 ini termasuk generasinya, motor sport, motor BB yang lama dan seterusnya. Ini kasar supaya kopling tidak selip. Bagaimana tertukar gitu ya, ya tambah loss nanti ya. Ya, jadi kalau miliknya MB dikasihkan di kopling yang basah, nanti licin akhirnya waktu di gas banter itu tidak jalan-jalan dia ya. Ya, kalaupun jalan itu banyak lossnya. Nah, itu jangan sampai terjadi kekeliruan gitu ya. Ya, contoh sini. Ini API SL, ini untuk mobil tidak ada. Contoh yang ini servis jasonya MA. Jasonya tulisannya MA. Maka ini untuk kopling yang basah, ya, kopling yang basah. Kemudian ini tadi jasonya MB. Ini untuk matic. Jadi ketika nanti diberikan, teman-teman atau saudara-saudara, mohon maaf, harus ngecek dulu. Kalau memang kendaraannya matic, maka harus yang MB. Jangan sampai MA dikasihkan ke MB untuk kopling basah kasih kering, yang kopling kering kasih kopling basah, ya, kopling basah. Termasuk ini saya mau ganti juga. Ini untuk Kawasaki ini. Saya pakai 10W40 SN. Ya, kenapa kok N? Karena milik saya tahun 2017. Nah, SN. SN ini termasuk yang baru. Ya, SN itu yang baru. Kemudian saya pakai MA. Nah, MA. Kenapa kok enggak B? Karena kopling basah. Ya, kopling basah. Ini yang perlu diketahui ya. Ya, perlu diketahui. Nah, terakhir ini yang untuk mobil. Ini SN karena baru mobilnya, ya. Jadi 2018, sayanya 1040. Ini tidak ada jasonya karena untuk mobil,
ya untuk mobil. Ini juga gitu. Ini tidak ya, C-nya sama 1040. Kemudian apinya ini kok enggak muncul apinya ya. SN atau SL, tapi seharusnya harus SN. Ya, harus SN. Api SN. Nah, belum nemu. Yang jelas pasti ada. Kecil-kecil banget ini ya. Ya. Oke. Begitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi jangan sampai salah di dalam memilih. Nah, kesimpulan terakhir. Ya, kesimpulan terakhir. Apa kesimpulannya? Jika motor kita matic, C-nya kita pilih, ya. Yang jelas kalau saran saya enggak usah sampai 0 ya. 1040 bisa, 20, 50 bisa gitu ya, karena kita negara tropis. Apinya lihat tahun, ya, apinya lihat tahun. Jangan sampai salah. Kalau tahun kita baru, SMN masih boleh. Tapi tahun kita lama, kita lihat SL 2004, SJ 2001, SH 196, ya, SG itu 93, ya. Di sini pakai SN. Nah, jasonya kalau matic adalah MB. Jadi 3 ini yang paling penting. Kekentalannya, C-nya, apinya, sama jaso. Ya, C-nya berapa, apinya berapa, sama jaso 3. Kalau motor kita BP atau sport, C-nya silakan untuk dipilih, 1040 bisa, 2050 bisa, atau 30 silakan. Kita ada di pegunungan atau mungkin di daerah yang panas seperti tempat saya panas. Apinya kalau baru SN, jasonya kalau BP otomatis MA. Ya, MA. Rata-rata yang terbaru MA2, awal-awal itu MA1. Nah, untuk mobil juga sama, C-nya silakan dipilih. Apinya kalau baru SN, nah ini AC ini udah urusannya pabrik ini ya. Ya, ada A3B3 ini ada ketentuannya ini ya. Ini badan juga yang melegalkan ini ya. Terus untuk yang solar itu silakan C-nya, apinya itu pakai C. Kalau yang untuk bensin S ini pakai C. Tapi rata-rata kalau mobil itu kan sudah masangnya di dealer ya, jadi sudah paham gitu ya. Tapi yang termasuk saya beli sendiri itu kalau enggak paham ini kadang-kadang ya kebalik bener gitu ya, ya bisa membuat kendala-kendala seperti yang saya sebutkan di atas tadi ya. Demikian yang bisa saya berikan, semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.